Kalau kasih sedikit kan biasa aja. Apalagi istilahnya kan sakit gigi kan. Iya. Sakit gigi apa hubungannya dengan tayamum? Iya. Apalagi kalau kata anak muda zaman sekarang sakit hati saja. Wah, itu tidak membolehkan sekali untuk tayamum ya. Iya. Itu kadang membersihkan untuk bertayamum. Aduh, bisa tayamum juga. Insya Allah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Babu Salam Kapuas dalam acara Ngobrol Asik. Pada acara Ngobrol Asik pada hari ini kita mendatangkan narasumber salah satu pengajar di Pondok Pesantren Babu Salam, yaitu Ustadz Abdul Qadir. Langsung saja kita mulai berbincang-bincang dengan Ustadz Abdul Qadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Untuk kali ini kita ngobrol-ngobrol Ustadz, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol asik mengenai pembahasan yang akan kita bahas nanti. Ya. Oke Ustadz, sebelum kita ngobrol-ngobrol, silahkan dulu Ustadz diminum air yang kita sediakan. Iya. Walaupun cuman air putih Ustadz. Mohon maaf kita belum ada sponsor Ustadz, makanya air putih yang kita sediakan. Alhamdulillah ya Allah. Sekalipun air putih Ustadz, nikmatnya luar biasa gitu. Oke Ustadz, baik, langsung saja. Pada podcast kita yang lalu kita sudah membahas tentang wudhu ya, kemarin bersama Ustadz Usnadi yang kita hadirkan sebagai narasumber. Pada hari ini kita mendatangkan Ustadz ya. Kita akan membahas tentang tayamum Ustadz. Nah, jadi kemarin wudhu, sekarang kita bahas lagi tayamum ya. Untuk yang pertama Ustadz, tayamum sendiri pengertiannya baik itu menurut bahasa ataupun menurut istilah apa Ustaz? Bisa dijelaskan dulu? Iyalah masalah tayamum ini. Jadi tayamum ini kalau secara bahasa, secara lugatan kalau juga bahasa kitabnya telah itu maksud atau ada tujuan gitu nah. Kalau secara istilahnya, kalau secara istilah itu kan tayamum ini pengganti wudhu atau mandi menggunakan debu untuk mengusap muka dan kedua tangan dengan niat yang tertentu. Itu kan pengertian tayamum. Tayamum secara apa tadi? Secara bahasa maupun secara istilah gitu. Ya. Kemudian tayamum sendiri itu tadi kan menggunakan debu ya setelah, atau berarti debunya itu harus yang bersih ya, bersih, harus suci, bersih. Kalau dalam kitab itu kan ada yang mengatakan harus lembut debunya, jangan yang kasar. Jangan-jangan debu yang agak-agak ada bau itu bisa disebutkan sudah bakas apa gitu ya. Kan ibarat atau lihat-lihat dulu debunya seperti apa gitu ya. Oke, Ustaz, itu tadi tayamum menurut bahasa dan juga istilah. Iya. Kemudian Ustaz, untuk tayamum sendiri ada syarat dan rukunnya Ustaz ya. Ada. Kira-kira untuk syarat dan rukun tayamum sendiri Ustaz apa-apa Ustaz? Kalau syarat tayamum kan salah satunya yaitu karena ada uzur. Uzur di sini kan bisa kayak musafir atau karena sakit. Nah itu kan tidak memungkinkan karena menggunakan air. Ada juga karena ketiadaan air. Kan misalnya di lingkungan kita pas seratan tidak ada air, nah maka boleh kita menggunakan tayamum. Itu pun dengan syarat kita harus mencari dulu airnya. Nah kalau sudah mencari ternyata memang tidak ada airnya, yang kemudian syarat yang ketiga kan harus masuk waktu salat. Tidak boleh kita bertayamum kalau waktu salatnya belum masuk. Nah, misalnya zuhur, sudah masuk waktu zuhur, baru kita bertayamum. Nah, misalnya kalau waktu zuhurnya belum masuk, sudah bertayamum, nah itu kada termasuk syarat.
Kalau kalau rukun tayamum kayak biasa kan niat hati sholat, istibah hati sholat ya, pengganti untuk membolehkan sholat kan tayamum. Kemudian mengusap muka dan tangan dengan debu. Ya, tadi debunya kan yang harus yang suci lah, yang bersih. Kemudian yang berikutnya itu tertib. Artinya mulai muka dulu baru tangan yang diusap dengan debu tadi. Jadi Satya, untuk syarat rukunnya ada beberapa macam di Satya. Salah satunya yang saya simak tadi, orang yang musafir ya di perjalanan. Jadi untuk debunya sendiri tidak sembarangan ya. Siapa tahu di perjalanan sudah waktu masuk sholat, tidak ada air segala macam, melihat di mana-mana ada debu langsung ambil. Kita lihat dulu debunya. Kalau kita kira-kira di sini kan bersih, memungkinkan, boleh aja mengambil kan. Tapi kalau dikira-kira dede ringkungnya kan, daripada kita ragu-ragu, nah itu kan biasanya lebih baik ditinggalkan gitu. Cari yang aman lah. Oke, itu untuk syarat dan rukunnya tadi setelah ya. Kemudian mengutip untuk masalah di wudhu sendiri saat kemarin. Untuk wudhu itu kan ada istilahnya sunnah wudhu juga saat. Nah, apakah di dalam tayamum sendiri juga ada sunnah di dalam tayamum itu? Ada, kalau di bagian kita tuh kan ada, kalau ada lap itu ada 3. Yang pertama sebelum tayamum kan baca bismillah dulu. Seperti wudhu kan kita baca bismillah. Nah, dalam tayamum sebelum kita menepuk debu itu sunat baca bismillah. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kan mau mengusap tangan itu kita tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian yang selanjutnya itu sunat kita melepas cincin. Seandainya kita punya cincin kan sebelum nepak dabu itu harus dilepas dulu, gelang jam kan harus dilepas supaya dabunya itu benar-benar meleket ya setelah. Kalau ada cincin biasanya terlindung lah, terhalang kan gitu. Kada rata jadinya debunya, enggak merata istilahnya kan debunya. Untuk sunatnya tadi itu Ustaz ya. Kemudian untuk tayamum sendiri pembatal-pembatalnya juga ada Ustaz. Kalau pembatal ada juga, seperti kan kalau di dalam itu dijelaskan kalau pembatal tayamum ini sama seperti pembatal. Misalnya kan ketika kita bertayamum kita kentut, nah batal juga itu. Tahu keluar sesuatu dari 2 jalan, tahu tersentuh kulit perempuan kan itu sebagian dari mazhab Syafi'i kan batal. Kulit perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya, yang langsung itu kan. Nah kemudian ketika kita bertayamum, kemudian hendak melakukan salat, kemudian ada air, nah itu kan batal juga tayamumnya, karena tadi belum melihat air. Nah itu artinya di luar salat sudah melihat bertayamum, kemudian hendak melakukan timbul ada air, nah makanya batal tayamumnya. Kemudian bisa juga misalnya sudah salat, ketika itu ragu-ragu asa ada air yang masanya hujan bahaya. Nah itu juga bisa batal tayamumnya. Dan bagi orang yang tidak menggugurkan tayamum dengan kewajibannya seperti mandi wajib. Nah kalau mandi wajib itu misalnya jam 8 mandi wajib, kan masih belum masuk waktu sholat itulah. Nah jam 9 timbul hujan, nah maka tayamumnya tadi batal ya. Kemudiannya harus mandi yang orang yang junub tadi itu kan artinya tayamumnya kada menggugurkan kewajibannya. Berarti harus memang dibatalkan tayamumnya, wudhu menggunakan air yang ada, misalkan air hujan bisa dipakai untuk wudhu. Yang selanjutnya kan nah sama kayak wudhu kan kalau keluar dari agama batal. Itu batal ya. Misalkan ini tadi salah satu pembatal tayamum kan tadi, misalkan
ketika kita sudah bertayamum, tapi ketika kita mau masuk sholat itu ada air, contohnya seperti air hujan, berarti tayamum kita itu batal. Berarti kita harus melaksanakan wudhu dengan menggunakan air hujan. Kecuali kan sebab tayamumnya ini karena sakit. Bukan sakit. Nah, kalau sakit kan sekalipun ada air, boleh aja bertayamum karena sebab sakit. Nah, kembali ke tadi set yang batalnya tadi itu ketika dalam musafir nih contohnya kan. Dalam perjalanan waktu itu kita mau sholat, tidak ada air saat itu kan Ustaz ya. Kemudian buat segera kita sholat nih. Cuman waktu kita mau sholat, ketika sudah angkat takbir misalkan, Allahu Akbar gitu kan. Cuman turun air hujan. Nah, gitu tuh lebih baiknya Ustaz kita lanjutkan sholat kah atau kita wudhu dulu menggunakan air hujan tersebut? Tergantung yang sholat. Kalau yang sholat di orang yang mukim, nah itu maka gugur sholatnya, batal tayamumnya. Tapi kalau orang yang musafir itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan batal. Nah itu kan ada beberapa pendapat yang mengatakan. Oh iya. Tapi kalau lebih ambil baiknya lebih baik wudhu ulang saja, nggak apa-apa. Karena kan tayamum ini hanya sekedar pengganti aja. Ada sebabnya. Kalau sebabnya ibarat itu kan alternatif terakhir. Nah, sama kan kayak orang naik haji di dalam pesawat, kalau ada transit, kira-kira waktunya turun pesawat sampai waktu masih ada waktu, lebih baik menunggu aja dulu. Nah, sama kan misalnya kita hendak sholat kemudian airnya tidak ada, lalu dikira-kira sekitar 10 menit lagi habis waktu sholat ada air, nah itu lebih baik kita menunggu air saja daripada kita kecuali kan orang yang sakit tadi. Itu pun kan yang sakitnya karena ujur. Memang sakit itu memang tidak boleh terkena air. Contoh kayak kita luka bakar Nah, luka bakar kan biasanya tidak boleh terkena air. Bisa kan dibuat kalau kena air itu bisa infeksi, tambah buruk. Nah, kalau yang pusing-pusing, kalau yang sakit pusing segala macam, panas badan, kalau masih bisa kena air, lebih baik ambil wudhunya saja setelah. Tahu kalau sedikit kan biasa aja. Apalagi istilahnya kan sakit gigi kan? Sakit gigi apa hubungannya dengan tayamum? Apalagi kalau kata anak muda zaman sekarang sakit hati saja, wah itu tidak membolehkan sekali untuk tayamum ya. Itu kadang membersihkan untuk bertayamum. Insya Allah lah. Jadi memang sakit-sakitnya itu yang dikategorikan sakit-sakit berat ya. Memang ada anjuran yang tidak boleh dikenakan anjuran dari dokter kan. Dokter yang tidak boleh kena air. Contohnya tadi kan seperti luka bakar yang parah kan biasanya tidak boleh kena air gitu. Itu kan kalau seandainya luka di sini berperban. Nah, kalau itu kan kita wudhu dulu membasuh anggota yang tidak kena perban. Jadi kan orangnya sehat. Cuman kan di sini kena luka dan perban ini kan tidak bisa dilepas. Artinya kalau dilepas bisa mengakibatkan luka ini. Iya, luka yang tadi kadang kering atau infeksi apa segala macam gitu. Kita wudhu biasa, ini cukup diusap di atasnya. Nah, di atas perban tadi. Nah, di perban. Setelah itu baru kita nanti kering kan mau bertayamum. Oke, Ustaz. Jadi tadi kita bahas sudah syarat dan rukun tayamum, kemudian apa tadi sunat-sunatnya, kemudian tadi pembatal tayamumnya, Ustaz. Oke, Ustaz, silakan minum sambil minum sambil santai Ustaz, kita minum nikmati walaupun cuma air putih tadi Ustaz, nggak apa-apa. Nah, minum dulu silakan Ustaz, supaya kada kering tenggorokannya nih. Oke, Set, sebelum menutup podcast kita, sama halnya seperti wudhu kemarin, alangkah lebih baiknya Set, kami minta tolong Set praktekkan tata cara bertayamum ya, sambil bagaimana cara mengambil debu yang benar kan, seperti yang kita ungkapkan tadi, bukan sembarang debu, nggak tahu debu itu bekas ada bau-bauan apalah, kencing apa segala macam, diusap ke muka. Saling usap ke muka, bohong apa gitu ya, nggak tahu kita gitu ya Ustaz ya. Silakan Ustaz, bisa dicontoh praktekkan gitu. Jadi kan syarat
tayamum ini yaitu dengan menggunakan dabu tanah, bukan. Ada juga yang mengatakan boleh dengan batu atau pasir. Cuman kan kalau kita mengambil dari mazhab Syafi'i itu dengan debu, dan debunya itu yang lembut, gak ada yang kasar atau debunya yang ibaratnya bercampur Ya, yang memang kapur atau ya apa itu debu-debu yang artinya memang benar-benar debu. benar bersih lah debunya Ya, gitu kategorinya. jadi kita siapkan debu di tempat terserah aja ya, tempat apa aja. Nah, yang pertama kan kita niat sesuai seperti ini biasa-biasanya. Ya. Jadi kita tayamum ini menepuk 2 kali tepukan. Tepukan pertama untuk mengusap muka, Ya. tepukan kedua untuk mengusap dua tangan. Jadi 2 ini aja ya lah, muka dengan tangan. Ada seperti wudhu, ada telinga, ada Kalau yang sebetulnya kan masuk debu telinga. ya seperti itu. Nah, jadi tadi kan sunat kita melepas cincin, ini kan gelangnya dilepas, tangan kita mohon maaf lah. Nah, seperti kan. Batasnya sampai siku sini. Nah, ke 20 sampai ke sini-sini ya kan. Apalagi sampai ke sini setelah. Beda lagi tuh itunya, siapa tahu di sininya ada debu juga sini ngangkut. Ya, insyaallah. Nah, jadilah niat kan kita berbarengan dengan mengusap. Jadi tepuk sekali. Ini di anu apa? Dijarangkan sedikit. Nah, Dibuka tangannya gitu ya. bukan seperti ini. Ya biasa. Terus sedikitnya. Tepuk ini. Nah, jadi ada ke ini, langsung kita tempel dia bagian atas. Nah, sini langsung aja. Nah, sini. Nah, di disiapkan ke sini. Nah, cukup satu kali. Ya, setelah. Enggak 3 kali kayak seperti gitu. ini ya. Maksudnya yang tadi kan pertama debu. Ya. Debunya ini menghabiskan debu gitu. Nah, kemudian kan sunat lagi tadi. Ada sunatnya kan apa? Ini debunya dibuang dulu. Seandainya debunya ada yang bisa, ada yang mengatakan seperti ini, ada juga yang seperti ini. Langsung ditiup iyalah. Nah, kalau kita kan seperti ini. Nah, ini kan mengurangi debu. Kan kalau debunya tebal nih. Ya kayaknya siapa tahu kan debunya banyak, ada di apa nih? Di sapu-sapu kan gitu, langsung gini. Sholatnya hibak. Tapi nggak perlu seperti ini. Nah, cukup saja. Tepuk. Tadi kan tepuk sekali. Nah, langsung tempelkan. Nah, cukup. Nah, seperti ini aja. Ini yang di sela-sela sini artinya harus merata. Tapi kada perlu juga kita meratakan seperti ini. Ya. Nah, pelan-pelan lah istilahnya gitu. Nah, ini kan di ujung sini. Nah, seperti ini. Itu kan 1 kali. Kalau tangan tepuk lagi, ini kan sedikit sudah ditepuk. Nah, tepuk pindah ya untuk nepuk debunya setelah pindah ke sebelahnya gitu ya. Nah, tepuk sini. Nah, kalau kita usap tangan sebelah kanan. Nah, kalau tangan sebelah kanan ini nah seperti ini. Ini jangan sampai lewat ke ini. Nah, kalau lewat seperti ini, pas ini kan kada terusap. Harus pas di sini lah. Ada yang mengatakan bisa seperti ini. Ya, Ini ada versinya ya lah. Ya. Nah, balik ke sini. Nah, oh jadi langsung nyambung saja dari tangan kanan ke tangan kiri langsung nyambung gitu. Ini langsung sini. Langsung kayak ini. Itu ada seperti itu. Terakhir penutup gini. Ya, selat di selasa. Ada juga yang seperti ini. Kan di bagian-bagian kita tuh kan ini perut jari mengusap apa nih jahir jari sebelah kanan. Nah, seperti ini. Sampai siku sini. Lalu putar. Nah, tapi jempol ini jangan sampai kanan ke sini. Ini jempol kita. Nah, cukup jarinya ini. Nah, masuk sini. Sampai sini diputar. Nah, masuk sini. Baru balik. Tahan di sini, lalu gusir. Nah, seperti ini. Oh, baru jari ngambilannya. Ya, ini ngusap sini. Nah, hanya sebelah sini. Sama kayak tadi. Yang diperhatikan di ujung ini jangan sampai limpet seperti ini. Kalau limpet sini kan sini kada kena. Ya. Nah, harus pas lah gitu. Nah, sama kayak yang berikutnya tadi. Nah, seperti ini. Putar sini. Cuma kan yang dihati-hatikan nih ibu jarinya. Nah, ini putar lagi sini. Nah, langsung. Nah, oke, itu untuk tayamum, cara-cara tayamum ya. Cuman yang di kita laksanakan muka dan juga tangan. Dan cuman cukup 1 kali gitu. Cukup 1 kali. Bisa juga 2 kali kalau dimungkinkan kan
masih ada yang bisa ketinggalan gitu ya. misalnya mukanya lebar kan kadang muat anu Bahasanya tangannya kada cukup nih muka. cuman kan yang harus diperhatikan nih jangan sampai debu yang sebelah sini masuk ke sebelah sini itu kan bisa mengakibatkan mustama. Iya. Nah kayak misalnya kan sudah napuk seperti ini, nah debu yang sebelah ini jangan sampai tak ke sini. Oh gitu. Nah harus gini. Nah karena bisa mengakibatkan mustamal. Nah artinya kan debu yang sudah terpakai bersuci tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Oke. Nah jadi ada yang seperti ini, ada juga yang langsung seperti ini. Nah ini masuk semua. Nah masuk semua. Nah cuman di sini bedanya, nah seperti ini. Bawa balik lagi sih. Ya. Nah kayak ini kotor masuk. Jadi gitu ya, bagian muka dan bagian tangan disapu oleh dabu ke menyeluruh kita merata. Ya. Tidak perlu kita akan merusakkan langsung masuk ke apa sih bulu tebal. Gitu. Ya. Yang penting sudah cukup satu kali gitu ya. Oke, Set. Terima kasih kita Set untuk masalah ngobrol asik kita tayamum pada hari ini ya. Mudah-mudahan Set kita selalu diberi kesehatan ya, diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan kita ya. Semua keluarga kita juga disehatkan ya. Set, terima kasih dulu untuk waktunya pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz jelaskan mengenai tayamum pada hari ini bisa memberikan manfaat baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang banyak Set ya. Oke Set, terima kasih atas waktunya ya, kita akan ketemu lagi nanti di waktu-waktu yang lain. Semoga Ustadz nanti bisa meluangkan waktunya kembali untuk di ngobrol asik kita selanjutnya mengenai apa jadi Set ya. Oke, terima kasih dulu Set untuk waktunya. Assalamualaikum Set. Oke, itu saja konten kita pada hari ini, ngobrol asik ya. Nantikan ngobrol asik kami di waktu-waktu selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel YouTube kami Babu Salam Kapuas, like, comment, share, and subscribe. Salah hilap mohon maaf, saya Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.